Salam dari ujung timur Indonesia, Merauke, Papua Selatan. Isakot Bekai, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Namek Namuk Entago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Sigit Utomo. Aktivitas sehari-hari saya bertugas sebagai Kepala SMP Negeri Wayau, Distrik Animha, Kabupaten Merauke. Izinkan saya untuk memaparkan praktek baik dengan judul Peranan Kepala Sekolah untuk meminimalisir angka putus sekolah di Distrik Animha dengan menggerakkan komunitas sekolah dan metode jemput anak-anak di kampung-kampung. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap anak bangsa. Saat ini pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program yaitu wajib belajar 13 tahun. Artinya apa? Orang tua harus bisa memberikan dorongan agar anak bisa sekolah 1 tahun di TK, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA. Hari ini masih banyak anak-anak di kampung-kampung di Distrik Animha. Ada kampung Wayau, ada kampung Senegi, ada kampung Barat, ada kampung Koa, dan ada kampung Kaisar. Masih banyak dijumpai anak-anak yang usia produktif, usia sekolah, namun mereka putus di tengah jalan, tidak sekolah. Mereka bisa sekolah ke kota, ada yang ke Kube, ada yang ke Kurik, namun ketika kembali ke kampung mereka tidak bisa kembali ke sekolah lagi, sehingga mengakibatkan angka putus sekolah cukup tinggi di Distrik Animha. Anak-anak yang harusnya sekolah, banyak kita jumpai mereka ada yang ke kebun, ada yang ke rawa. Hal ini menggerakkan saya selaku Kepala SMP Negeri Wayau untuk berupaya menekan, meminimalisir angka putus sekolah di Distrik Animha. SMP Negeri Wayau terletak di Kampung Wayau, Distrik Animha, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. SMP Negeri Wayau memiliki visi terwujudnya peserta didik yang beriman, santun, dan menjunjung tinggi budaya lokal. Slogan SMP Negeri Wayau, bergembira, maju bersama, yang jaraknya kurang lebih 160 km, ditempuh dengan berkendara motor kurang lebih 3-4 jam. Peserta didiknya 100% adalah orang asli Papua, yaitu mereka adalah anak-anak suku Marin yang ada di Kabupaten Merauke, yang mana anak-anak ini berasal dari 5 kampung, ada Wayau, Bat, Senegi, Koa, dan Kaisar. Memiliki peserta didik sejumlah 124 dan memiliki guru 16 jumlahnya. Tantangan yang kita hadapi ketika kami berada di tempat tugas, yaitu kita sekolah memang berada di pinggiran, bisa dikatakan juga agak jauh dari kota, sehingga tantangan yang pertama adalah di musim hujan. Untuk menuju ke sekolah kami memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 6 sampai dengan 8 jam di musim hujan, karena harus melewati jalan-jalan yang hancur total, diantaranya di Apar, kemudian di Wapeko kita dihadapkan dengan jalan di mana tergenang air dan air meluap di sepanjang jalan Wapeko, sehingga kami yang berkendara motor tidak bisa melewati jalan darat itu. Oleh karenanya biasanya kami menggunakan ketinting ya untuk bisa melewati di jalan Wapeko, yang mana harusnya lewat jalan tapi kita mutar melewati rawa di kawasan Wapeko, yang mana rawa itu kita tempuh kurang lebih 20-30 menit bisa sampai di tepi jalan, sehingga kita masih melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke Wayau. Tadi pada saat penyeberangan di Wapeko, 1 kali jalan itu biasanya tidak menentu, kadangkala 70.000, kadangkala 100.000. Nah itu yang memang biasa tantangannya tidak menentu untuk harga 1 kali jalannya. Kemudian kita masih melewati jalan Wapeko yang hancur total, dan kadang motor tidak bisa sampai ke tempat tugas karena mogok di perjalanan. Kemudian kita melanjutkan ke SMP Wayau, itu masih menyeberangi 1 rawa lagi, yaitu rawa Inggul, di mana kita menggunakan transportasi speed dan bela. Nah di situ kalau 1 kali jalan itu 25.000 dan tetap tidak berubah. Itu tantangan yang pertama. Tantangan kedua, bahwa saat ini kehadiran peserta didik ini masih rendah. Memang dikarenakan karena anak-anak di kampung ini tinggalnya jauh-jauh. Ada yang di Koa, ada yang di Senegi, ada yang di Kaisar. Ya. Meskipun kami ada di Pola Asrama, tetapi anak-anak ketika pulang kampung menuju kampung Koa dan Kaisar ini cukup jauh, memerlukan waktu 1-2-3 jam dari ibu kota distrik ke kampungnya. Jadi tantangan ini yang membuat anak-anak juga kehadirannya berkurang, atau boleh dikatakan masih sangat rendah. Peran orang tua, peran tokoh masyarakat, peran tokoh agama masih belum optimal, masih kurang, sehingga perlu kita bangun komunikasi yang baik, koordinasi yang baik
agar sama-sama bahwa pentingnya pendidikan untuk anak-anak terwujudnya yaitu untuk masa depan yang lebih baik. Dan tantangan yang keempat adalah masih ditemukan anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMP. Ini yang tantangan yang keempat ini memang kita jumpai dan kita berupaya untuk meminimalisir anak-anak yang rentan putus sekolah. Saya sebagai kepala sekolah tentunya memiliki langkah-langkah, memiliki terobosan untuk bagaimana berupaya menekan, meminimalisir angka putus sekolah di distrik Animah. Yang pertama adalah saya selaku kepala sekolah tentunya harus menjadi sumber teladan bagi guru-guru dan warga sekolah. Harus memberikan teladan yang baik, contoh yang baik, berperilaku yang baik. Kemudian di pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah untuk bisa datang lebih awal, dan biasanya kami melaksanakan yaitu menjemput anak-anak di gerbang sekolah, di jalan, dan untuk bersalaman kepada anak-anak. Pagi biasanya kami melaksanakan briefing pagi untuk bisa menguatkan dan memberikan motivasi kepada guru-guru, menyatukan persepsi sebelum masuk ke kelas. Peran yang kedua adalah menggerakkan dan mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah bahwa program menekan atau meminimalisir angka putus sekolah, saya gencar untuk melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru, baik di briefing pagi, baik di briefing siang, atau di tempat-tempat lain. Kami berusaha untuk mensosialisasikan kepada orang tua agar bisa memberikan dorongan, penguatan kepada anak-anak agar tetap sekolah. Yang keenam adalah bekerja sama dengan tokoh masyarakat, baik aparat kampung, tokoh masyarakat dalam hal ini adat, agama. Yang ketujuh adalah kerjasama dengan kepala distrik Animah. Tentunya kami selaku kepala sekolah berusaha untuk berkoordinasi dan berdiskusi terkait masalah-masalah yang ada di sekolah. Yang kelima adalah kunjungan ke rumah-rumah. Saya selaku kepala sekolah berupaya untuk terjun langsung ke rumah warga, ke orang tua. Yang kedelapan adalah peran dari kepala dinas. Dalam hal ini saya biasa dengan beliau untuk bertukar pengalaman, berdiskusi bagaimana agar anak-anak tetap sekolah. Yang kesembilan adalah bekerja sama, mendapatkan dukungan dari pengawas dinas Kabupaten Merauke. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama dengan kepala-kepala sekolah di kawasan distrik Animah. Ada kepala sekolah di SD Wayau, ada kepala sekolah di SD Senegi, ada di SD Bat, ada di SD Koa, dan ada di SD Kaisa. Manfaat praktek baik bagi warga sekolah. Yang pertama adalah peserta didik memperoleh haknya sebagai warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak untuk kedepannya. Yang kedua, manfaat praktek baik yaitu meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga adalah manfaatnya meningkatkan jumlah peserta didik setiap tahunnya. Ya, manfaat yang kita peroleh adalah meningkatkan kompetensi guru di sekolah dalam pengembangan model pembelajaran di sekolah. Refleksi, situasi dan kondisi inilah yang menggerakkan saya selaku kepala SMP Negeri Wayau untuk melakukan praktek baik, yaitu dengan judul peranan kepala sekolah untuk meminimalisir angka putus sekolah di distrik Animah dengan menggerakkan komunitas sekolah dan metode jemput anak-anak ke kampung-kampung. Sehingga diharapkan dengan adanya kita melakukan upaya-upaya ini, diharapkan anak-anak tetap mendapatkan haknya untuk tetap terus sekolah. Jangan sampai lagi kita temukan anak-anak di distrik Animah untuk kedepannya mereka di usia-usia produktif tidak sekolah. Harapan kami adalah di distrik Animah untuk tahun ke depan tidak ada lagi yang putus sekolah, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Demikian praktek baik saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.